flashback dibocorin, diancam dipecat sampai pemainnya dilanda cedera. Pelatih Cina dapat berbagai cobaan jelang lawan timnas Indonesia. Setelah menghadapi tim guling-guling AFC atau timnas Bahrain pada tanggal 10 Oktober lalu, skuad Garuda dijadwalkan untuk melawan timnas Cina pada tanggal 15 Oktober di Qingdao Stadium. Sedikit flashback ke belakang, di laga lawan Bahrain, timnas Indonesia banyak dirugikan pihak wasit, mulai dari pelanggaran goib sampai tambahan menit main yang tidak masuk akal. Hal ini membuat skuad Sandy Walsh CS gagal meraih 3 poin atas Bahrain dan gagal naik ke klasemen 2 sementara di grup C. Setelah mengetahui timnas Indonesia dicurangi dan gagal menambah poin, Erick Thohir selaku ketua umum tidak ingin skuad asuhan Shin Tae-yong meratapi hal itu dengan kesedihan dan meminta agar semua pemain fokus ke laga selanjutnya. Itulah sepak bola, banyak faktor yang menentukan hasil akhir. Kans menang pertama harus lepas di injury time. Selanjutnya saya minta semua yang ada di timnas Indonesia, pemain, tim pelatih, official, harus fokus. Tatap laga berikutnya lawan Cina. Tutur Erick Thohir dalam video live streaming di akun YouTube Liputan 6. Berbagai cobaan menghampiri timnas Cina. Bak kata pepatah, mujur tak dapat diraih dan malang tak bisa ditolak. Berbagai ujian satu persatu datang menghampiri skuad asuhan Branko Ivankovic, bukan hanya terjadi pada para pemainnya, tapi juga terjadi pada dirinya. Kalah dalam 3 laga perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga perdana skuad The Dragon di babak kualifikasi Piala Dunia ronde 3 dijadwalkan untuk menghadapi Jepang pada tanggal 5 bulan September lalu. Pada laga duel lawan rival bebuyutan ini, skuad Cina kalah telak dengan skor 7-0. Ini merupakan salah satu kekalahan terbesar yang dialami timnas Cina dalam keikutsertaan mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia. Akibatnya, malu bukan kepalang dirasakan oleh federasi, pemain bahkan fans Cina. Karena dua negara ini memiliki gengsi yang besar untuk bisa mengalahkan satu sama lain. Meski dibantai habis-habisan oleh Jepang, Branko Ivankovic mengatakan, jika dia memahami kondisi pemainnya dan mengatakan apabila yakin mampu meraih target mereka di ajang kualifikasi ini. Kemarahan fans sangat masuk akal setelah kekalahan besar lawan Jepang, tapi konsentrasi saya sekarang adalah untuk membangkitkan diri kami secara bersama-sama sesegera mungkin. Kami masih berpegang teguh dengan tujuan kami, yakni mampu finish di posisi 4 besar di grup kami, ungkap Branko Ivankovic ke awak media. Sayangnya, target Cina nampaknya semakin sulit diraih. Ibarat kata, semakin sulit digenggam dan semakin sulit terrealisasi. Pada laga kedua melawan Arab Saudi, timnas Cina kembali mengalami kekalahan dengan skor 2-1, yang buat fans semakin kecewa. Skuad Wulei CS kalah dengan Arab Saudi saat bermain di kandang dengan kondisi tim lawan yang hanya bermain sebanyak 10 orang. Meski kalah lagi, pelatih asal Kroasia ini masih terus optimis dan mengatakan jika timnya akan kembali berjuang agar mendapatkan hasil yang lebih baik di laga selanjutnya. Hari berganti ke minggu dan minggu berganti ke bulan. Pada tanggal 10 Oktober, timnas Cina dijadwalkan untuk menjalani laga away ke Australia. Pada laga ini, pemain andalan Cina seperti Wulei dan Alan tidak bisa bermain karena cedera. Tapi nampaknya kemenangan kembali menjauh dari Cina. Meski sempat mencetak gol lebih dulu, skuad Cina malah mengalami kekalahan setelah di comeback timnas Australia. Akibatnya, mereka mengalami kekalahan dengan skor 3-1 atas skuad Kanguru. Dan belum berhasil meraih poin dalam 3 laga yang sudah dijalani sejauh ini. Berpotensi dipecat sebagai pelatih Cina. Setelah mengalami kekalahan beruntun melawan 3 negara raksasa Asia, banyak netizen Cina yang semakin muak dengan penampilan tim negara mereka sendiri. Bukan hanya pemain yang dihujat, pihak pelatih juga menjadi sasaran serangan fans bola Cina. Banyak fans Cina, baik di medsos maupun yang datang langsung ke stadion, ingin Branko Ivankovic segera keluar dari kursi pelatih timnas Cina. Pelatih berusia 70 tahun ini terang-terangan mengatakan jika dia memang stres dan sekarang dalam tekanan tinggi. Timnas Cina dibocorin. Entah ini bisa dikatakan blunder atau bagaimana, beberapa media Cina secara terang-terangan mengunggah taktik serta strategi timnas Cina yang kemungkinan besar akan dimainkan ketika melawan timnas Indonesia. Media Cina bernama 163.com mengunggah daftar pemain yang mungkin akan dipasang Ivan Brankovic sebagai pemain starter melawan timnas Garuda.
Nama Wang Daley, Liu Yang, dan Xi Weneng menjadi 3 pemain yang dikatakan berpeluang besar akan dimainkan menjadi starter. Jelas, ini bisa menjadi celah buat tim pelatih Timnas Indonesia, sebab dengan begitu, setiap pemain Timnas Indonesia bisa diinstruksikan untuk mempelajari kelemahan pemain-pemain tersebut, yang mungkin akan duel dengan mereka tanggal 15 Oktober nanti. Selain membocorkan soal kemungkinan starting pemain Timnas Cina, media tersebut juga membocorkan salah satu kelemahan Timnas negeri tirai bambu ini, yakni di sisi pertahanan. Disebutkan dalam artikel tersebut, apabila Timnas Cina sangat lemah dalam mengantisipasi bola-bola mati. Dan benar saja, hal ini terbukti saat pemain Jepang, Arab Saudi, dan Australia selalu sukses mencetak gol yang diawali dengan tendangan bebas maupun tendangan pojok. Tentunya, tim pelatih Timnas Indonesia bisa mengadakan sesi latihan lebih sering untuk mengeksekusi bola mati. Dan nama-nama pemain seperti Tom Haye, Calvin Verdong, sampai Pratama Arhan bisa diandalkan untuk melakukan ini. Kita nantikan di laga Indonesia versus Cina nanti, siapakah yang akan meraih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C ini. Tapi sepertinya dengan segala bencana yang dialami Timnas Cina di atas, kans Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan perdana semakin besar.